Paul Munster minta bonek dan bonita penuhi Stadion GBT. Persebaya Surabaya akan menjamu Borneo FC pada pekan ke-16 Liga 1 2024-2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Setelah hanya meraih 1 poin dari pertandingan terakhirnya, Persebaya menginginkan kembali meraih kemenangan untuk menjaga peringkat puncak klasemen sementara. Pelatih kepala Persebaya Paul Munster mengajak para pendukung Persebaya, bonek dan bonita untuk memberikan dukungan langsung di lapangan. Saya meminta semua untuk datang ke pertandingan melawan Borneo pada tanggal 20 Desember. Silakan datang dan dukung tim, ujar Munster dalam akun media sosial resmi klub. Dukungan para bonek dan bonita, menurut Munster akan menjadi motivasi tersendiri bagi pemain Persebaya di lapangan untuk kembali meraih hasil positif. Persebaya sendiri saat ini berada di peringkat pertama klasemen sementara dengan 34 poin dengan mencatat 10 kali kemenangan, 4 hasil imbang dan 1 kali kalah. Sementara calon lawannya Borneo FC ada di peringkat ketiga dengan 26 poin dengan mencatat 7 kali kemenangan, 5 hasil imbang dan 3 kali kekalahan. Cadangkan Bruno Moreira, solusi netizen untuk Paul Munster jelang duel Persebaya Surabaya versus Borneo FC. Pertandingan pekan ke-16 Liga 1 Indonesia 2024-2025 ini menjadi ujian penting bagi Green Force untuk mempertahankan posisi puncak klasemen. Menjelang duel panas ini, beberapa bonek memberikan masukan menarik untuk pelatih Paul Munster. Mereka meminta Bruno Moreira, sang kapten Persebaya Surabaya, untuk dicadangkan agar perannya bisa lebih efektif sebagai super sub. Bonek menilai hubungan antara Bruno Moreira dan Francisco Rivera, playmaker utama Persebaya Surabaya, perlu diperbaiki. Banyak yang merasa permainan Persebaya Surabaya lebih cair ketika hanya salah satu dari mereka berada di lapangan, seperti yang terlihat saat melawan Persik Kediri. Sebagian supporter juga menyoroti performa individu Bruno Moreira yang dinilai terlalu sering menghambat tempo permainan. Bruno Moreira sendiri telah tampil dalam 14 pertandingan Liga 1 Indonesia musim ini dengan total menit bermain mencapai 1.251. Sebagai kapten tim, ia mencatatkan 3 gol dari 20 percobaan, 1 assist, dan tingkat akurasi umpan sebesar 78%. Bruno juga memberikan 13 umpan kunci, meski kerap terlibat duel fisik dengan catatan 22 kali melanggar dan 26 kali dilanggar. Selain itu, ia tercatat 2 kali terjebak offside, menerima 3 kartu kuning, dan 1 kartu merah, yang menunjukkan perannya sebagai pemain agresif di lini serang Persebaya Surabaya. Anderson Nascimento pamit dari Persela Lamongan, solusi alternatif lini belakang Persebaya Surabaya. Sosok Anderson Nascimento resmi meninggalkan Persela Lamongan setelah menjalani paruh pertama musim Liga 2 Indonesia 2024-2025. Pemain berusia 31 tahun asal Brasil itu mengakhiri kebersamaannya dengan Laskar Joko Tingkir dengan catatan 1 gol dari 10 penampilannya. Keputusan pamit Anderson Nascimento terungkap lewat unggahan resmi Instagram Persela Lamongan pada Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Klub tersebut mengucapkan terima kasih atas kontribusi sang bek selama ini sambil mendoakan kesuksesannya di tempat baru. Kepergian Anderson dari Persela Lamongan memunculkan berbagai spekulasi tentang masa depannya. Beredar kabar ia tengah didekati Barito Putra untuk memperkuat lini belakang klub tersebut di putaran kedua Liga 1 Indonesia 2024-2025. Namun, langkah Barito Putra untuk mengamankan tanda tangan Anderson bisa jadi tidak akan berjalan mulus. Persebaya Surabaya disebut-sebut bisa menjadi ancaman serius dalam perebutan sang bek tengah. Sebelum bergabung dengan Persela, Anderson memang sempat dikaitkan dengan Persebaya Surabaya pada awal musim Liga 1 Indonesia 2024-2025. Kini, dengan statusnya sebagai pemain bebas transfer, Persebaya Surabaya memiliki peluang besar untuk merekrutnya. Anderson Nascimento dikenal sebagai bek tengah yang tangguh di pertahanan dengan insting gol yang cukup tajam untuk pemain di posisinya. Catatan statistiknya di berbagai klub membuktikan ia memiliki kualitas yang dapat diandalkan. Sebelum bergabung dengan Persela Lamongan, Anderson sempat membela Persik Kediri selama 2 musim. Ia mencatatkan 42 pertandingan dengan torehan 5 gol dan 3 assist dalam 3.688 menit bermain bersama Macan Putih. Selain di Indonesia, Anderson juga pernah bermain di Eropa bersama klub Yunani, Doxa Dramas. Di sana, ia tampil dalam 16 pertandingan dengan koleksi 1 gol dari total 1.421 menit bermain.
Persebaya bakal pulangkan Ze Valente dari Persik Kediri. Persebaya Surabaya menyiapkan rencana pada bursa transfer tengah musim BLX Bajul Ijo disebut akan menambah pemain asing dengan memulangkan Ze Valente dari Persik Kediri. Persebaya akan menambah komposisi pemain asing mereka untuk putaran kedua nanti. Persebaya dengar-dengar mau tarik lagi Ze Valente, ucap pengamat sepak bola Akmal Marhali, dikutip dari kanal YouTube Bola Akmal. Ze Valente bermain untuk Persik Kediri di BRI Liga 1 2024-2025, pemain 30 tahun itu sudah jadi bagian dari skuad Macan Putih sejak pertengahan musim 2023-2024 lalu dengan status pinjaman dari Persebaya. Nah, kontrak peminjaman Ze Valente di Persik akan berakhir pada 2024 ini, sedangkan pemain asal Portugal itu masih terikat kontrak dengan Persebaya hingga 2025. Kemungkinan bisa saja dilepas karena dia kan statusnya dipinjamkan ke Persik Kediri. Kelebihan dari Persebaya adalah dia punya slot kosong untuk pemain asing, baru punya 7 pemain asing, ucap Akmal. Secara kualitas, Ze Valente tidak perlu diragukan lagi. Ex-pemain PSS Sleman itu punya kemampuan yang spesial di lini tengah. Kualitas umpan Ze Valente bisa diandalkan untuk mengatur ritme permainan dan mengkreasi serangan. Masalahnya, Persebaya sudah punya Francisco Rivera di posisi gelandang serang. Jadi, jika Ze Valente datang, Persebaya bakal punya 2 pemain asing dengan kemampuan yang sama. Faktor tersebut bisa membuat pelatih Paul Munster punya lebih banyak opsi di lini tengah. Namun, mencadangkan Rivera atau Ze Valente bukan perkara sederhana. Keduanya punya reputasi bagus dan selalu jadi pemain inti bersama klub-klub sebelumnya.